Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Welcome back to my channel. Kembali ke channel gua, channel Ian Show, the only one and the great. Kali ini gua akan membuat kopi cappuccino dengan cara gua membuat kopi sendiri di rumah saja dengan alat-alat yang sudah cukup mumpuni yang saya beli barusan kemarin. Di sini kita ada mesin grinder kopi tipe HL 600N. Ini dayanya cukup lumayan kecil, cuma 150 watt. Dan merek HL ini termasuk gerinda yang cukup direkomendasikan dan banyak digunakan untuk di kafe-kafe ataupun di kedai-kedai kopi. Pasti semua menggunakan mesin ini. Mesin ini harganya cukup murah untuk kualitas yang boleh dibilang bagus. Karena di sini juga kita ada proses kita bisa memilih untuk mengatur kehalusan gilingan, bisa disetel dengan mode halus. Di sini ada tiga pilihan, ada medium, ada coarse, dan fine. Nah, oke, ini dia mesin kopinya. Sekarang kita akan menjelaskan yang lainnya. Dan di sini ada, ini namanya French press ya. Jadi untuk mempres kopi. Di sini juga bisa dibuat untuk teh, juga bisa, ataupun ini juga bisa untuk membuat foam susu dengan cara dikucluk seperti itu ya. Lalu tidak lupa ada juga satu-satunya alat yang lainnya, yaitu ini adalah namanya Vietnam Drip. Di Vietnam Drip ini adalah pasti dari namanya udah ketebak ya, ini dari Vietnam. Sama juga ini untuk membuat kopi. Jadi kopinya kopi bubuk. Setelah digiling dimasukkan ke sini, lalu diseduh dengan air panas dan ditaruh ke dalam cup atau cangkir seperti ini ya. Lalu ditutup dan tunggu sampai kopinya turun. Nah, yang ini namanya milk jug, yaitu alat untuk menuangkan susu. Dan kebetulan ini setelah gua isi, dan gua menggunakan susu dari susu ultra, susu full cream ya. Harusnya menggunakan fresh milk, tapi karena adanya ini ya kita gunakan yang ada saja dulu. Nah, ini dia satu lagi alat yang tidak mungkin ketinggalan bagi seorang kopi ataupun pembuat kopi, yaitu adalah teko leher angsa. Ini memudahkan untuk menuangkan air ke dalam kopi. Oke, barusan gua udah menggrinding dan mencoba. Kali ini gua akan mencoba untuk membuat cappuccino. Kopinya adalah kopi robusta. Ini dia kopinya, kopi robusta yang gua dapatkan free dari penjualnya. Ini sangat recommended. Kita akan buka kopinya, kopi robusta. Ini kopi robusta cukup bijinya cukup kecil ya. Mantap ini. Oke. Jadi tadi gue barusan telah menggiling kopi dengan takaran dengan menggunakan timbangan ini. Ini adalah timbangan digital. Kita tinggal setel. Gue udah men-setting tadi, menimbang, dan setelah dimasukkan ke dalam drip. Nah, ini dia kopi yang sudah digiling dan dimasukkan ke dalam drip menggunakan feed drip manual buatan lokal. Dan jangan lupa ini sudah ada memakai kertas filter
Jadi kertas filter ini fungsinya untuk menyaring kopi supaya ampasnya tidak ikut larut ke dalam. Oke, ini dia kopi yang sudah saya masukkan ke dalam feed drip. Ini susunya, dan kita tinggal menunggu air panas, air menggolak ya. Kita akan pergi ke tempat memasak air. Oke, stay tune channel ini. Airnya telah menggolak dan kita akan mengetesnya dengan termometer. Suhu yang baik untuk membuat kopi adalah di suhu 90 sampai 95 derajat. Kita akan lihat apakah ini air mendidih ini apakah sudah sampai 90. Kita akan tes. Masukkan termometer. Inilah termometer untuk mengukur suhu air ya, bukan untuk termometer badan. Ini beda lagi ya. Terus bergerak 87 ya 89. Wow, 90. Nah, ini sepertinya sudah tercapai. Maka kita matikan saja kompornya. Oke, jadi airnya sudah ngagolak, sudah mendidih airnya. Lalu kita akan tuangkan. Kita taruh dulu termometernya. Sekarang kita akan tuangkan ke dalam kopi. Kopinya telah menetes secara seksama. Ya, telah habis sepertinya. Segini kayaknya masih kurang ya. Kita tambahkan sedikit lagi airnya supaya enak dan tidak terlalu pahit tentunya. Ya, kita siramkan lagi. Ya, oke, set. Oke, cukup. Nah, ini dia proses yang harus dinikmati dari kopi dengan teknik drip seperti ini. Nah, setiap kecelakaan ini adalah menjadi sebuah daya tarik tersendiri, ciri khas dari kopi. Pembuatan kopi menggunakan feed drip ini. Menunggu sampai airnya, tetesan tiap kopi langsung masuk ke dalam gelas. Jadi inilah kopi, make a coffee with love dan teknik tentunya. Inilah membuat kopi dengan seni. Jadi ketika Anda minum kopi bosan dengan kopi sasetan yang tentunya cuma tinggal nyeduh, maka inilah teknik membuat kopi yang menurut gua paling mudah untuk ditiru dan tidak memerlukan budget yang terlalu besar. Oke, sepertinya ini segini cukup ya. Cukup guys, segini. Oke, kita tunggu sampai benar-benar kering, tidak ada yang ngecelak lagi. Ya, masih ada yang menetes. Oke, sambil menunggu itu menetes, kita akan mendidihkan air susunya. Mendidihkan susu murni susu ultra. Kita akan mendidihkan susunya. Cekidot. Kita akan ya, ini dia. Kita taruh ke dalam mic jug dan simpan di atas kompor. Kita nyalakan apinya. Kita lakukan dengan api sedang karena ini untuk pemanasan susu ini. Menurut yang gua baca dan gua tonton di YouTube oleh pakar-pakar kopi, bahwa jangan terlalu panas guys. Jadi untuk suhunya cukup 60 sampai 65 derajat. Jangan sampai melebihi dari itu. Maka untuk mencapai ketepatan suhu kita menggunakan termometer. Inilah termometer digital untuk makanan ini ya, bukan untuk mengukur tubuh. Kita akan masukkan ke dalam milk jug. Nah, sambil kita menunggu angka persenan ini. Nah, ini kita menggunakan api sedang sekali, sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
karena kalau terlalu besar itu akan merusak kualitas dari susunya. Oke, kita akan menunggu sampai 60 derajat. Oke, pokoknya terus standby di channel gua. Oke, kita akan jeda sejenak. Ini dia sudah mencapai 60, 61. Nah, kita akan matikan saja kompornya karena sudah mencapai suhu yang diinginkan, 53, 63, dan kita matikan. Set. Oke. Oh, panas. Jangan lupa kita gunakan cempal. Cempal. Oke, kita pindahkan dulu termometer ini. Sudah tidak dibutuhkan. Oke, kita akan tuangkan susunya. Ini dia susu yang sudah kita akan tuangkan ke dalam kopinya. Melakukan teknik milk jug. Harus pastikan dulu ini kita tuangkan susu ke dalam kopinya untuk membuat cappuccino. Akan tuangkan. Iya, sampai. Akhirnya telah matang juga. Ini dia kopinya, cappuccino made in INSO. Maaf gua gak bisa menayangkan semuanya karena keterbatasan memori dan handphone. Untuk itu, kalau gua udah jadi YouTuber nomor 1 se-Asia, gua akan bikin konten yang lebih berkualitas dengan sarana prasarana, beli handphone, iPhone, dan kamera. Oke, inilah kopinya, cappuccino by me. Kita akan coba rasanya. Agak pahit tapi tetap nikmat. Cappuccino ala INSO, rasanya mantap. Oke, gue INSO, sabut, bye. Jangan lupa subscribe.